lima waktu. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan, ada orang yang ngomong begini, sholat itu mempunyai 3 dimensi. Pertama, dimensi spiritual. Yang kedua, dimensi medikal. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi spiritual, orang yang rajin ruku, rajin sujud, secara hakikat akan lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ilallah bisujud. Hamba secara hakikat akan lebih dekat dengan Allah ketika hamba tersebut bersujud di hadapan Allah, terutama sujud di keheningan malam. Bu, ibu suka bangun malam, Bu? Ngapain? Ngapain? Udah kencing kemana lagi? Masuk kamar tidur. Bu, mestinya di bulan Maulid ini, terutama sekarang udah bulan Jumadil Tsani, mestinya ada perubahan. Kalau memang biasanya ketika malam kita bangun lalu masuk masjid, udah kencing, balik kamar tidur lagi. Coba tinggalkan gitu. Maksudnya nanti jam 2 kita bangun, terus masuk WC. Ngapain? Langganan dulu. Kencing. Setelah kencing masuk kamar tidur. Malam kedua bangun lagi, terus masuk WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu masuk kamar tidur. Lumayan ada peningkatan, tadinya tidur udah pakai wudhu, sekarang pakai wudhu. Bener. Malam ketiga bangun lagi, terus ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu pakai mukena. Setelah pakai mukena hamparkan sejadah. Setelah menghamparkan sejadah, kalau perlu tidur. Kalau perlu tidur. Malam keempat koslet otak kita, Bu. Wudhu sudah kita ambil sejadah, sudah kita hamparkan mukena, sudah kita pakai. Kalau tidak menyempatkan waktu 3 menit untuk bersujud di hadapan Allah di keheningan malam. Betul. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan wadum ala tahajud fa inna nusrata ma'aqiyamil. Biasakan kamu bangun tengah malam. Kenapa? Karena pertolongan Allah sangat cepat bagi orang yang rajin bangun tengah malam. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, sholat itu mempunyai dimensi medikal. Artinya orang yang rajin ruku, rajin sujud, kesehatannya akan dijamin oleh Allah. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan kum fasoli fa inna sholata syifaun. Bangun melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat hakikatnya obat dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan kita tidak berani ninggalin sholat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu suka sholat tuh? Suka sholat? Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah. Amin. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Amin ya Rabbal. Ibu suka punya kesibukan? Suka punya kesibukan? Saya tanya, kalau ibu lagi punya kesibukan, tiba-tiba datang waktu sholat, berani gak kesibukan itu ibu tinggal sebentar? Berani gak? Bener? Jujur? Bu, saya tanya, ibu dulu waktu jadi pengantin sholat gak, Bu? Waktu jadi pengantin sholat gak? Kenapa gak sholat? Artinya betapa lemahnya iman kita. Jangankan sama nuklir, jangankan sama dajjal, baru sama pedang sama sendok sholat udah kalah. Betul. Padahal seringkali kita mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita di majlis tadi. Kata ulama, terus sholat isnani an-nawmu wan nisyan. Udur sholat cuma 2. Pertama, tidur. Yang kedua, lupa. Pertanyaannya, mungkinkah seorang pengantin yang lagi duduk di pelaminan itu tidur? Mungkin tak? Kalau tidur amplop lew. Ini jujur Bu, di kampung saya kalau ada hajatan pengantin yang ninggalin sholat itu bukan hanya pengantin. Ibunya gara-gara pakai sanggul dapat pinjam dari tukang rias ikut juga tinggalin sholat. Sama di sini. Kadang-kadang ada juga bapaknya gara-gara pakai belangkon dapat pinjam dari tukang rias ikut juga ninggalin sholat.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kenapa? Ingat, ada keterangan yang mengatakan as-salatu minaddin biman istirahatir ra'si minal jasad. Salat dalam Islam laksana kepala dalam badan. Artinya kalau ada orang ngaku Islam berani ninggalin sholat, pada hakikatnya badan dia punya, cuman kepalanya tak tahu kemana. Bu, malam-malam kita keluar rumah mati lampu, hujan rintik-rintik. Pas buka pintu, di depan rumah kita ada makhluk yang cuman ada badannya saja, kepalanya nggak ada. Kalau kata orang sini kira-kira makhluk apa namanya, Bu? Kalau kata orang kampung saya disebut Berarti Bapak Ibu kalau punya anak sudah akhir balik tidak mau melaksanakan sholat, sama aja Bapak Ibu ngasih makan. Woi, ngasih makan. Ibu punya suami tak mau sholat, sama aja ibu ditiduri. Mantap benar itu. Itu juri mantap namanya. Bapak punya istri tak mau sholat, sama aja Bapak tidur dengan Pak, baca ayat kursi dulu Pak. Juri yang mau Bapak tiduri. Anaknya tidak sholat, bapaknya tidak sholat, kakeknya tidak sholat. Keluarga besar macam itulah sehingga disebut keluarga besar. Woi, keluarga besar. Ada yang disinggung? Gak ada, alhamdulillah. Kalau yang kesinggung berarti maaf jurik. Kan lagi ngomongin jurik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, perintah Allah yang berangkai di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Taat kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, harapan besarnya dapat rahmat Allah. Ingat tuh. Sekali lagi, taat kepada Allah artinya mengamalkan Al-Quran, harapan besarnya dapat rahmat Allah. Ini mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jujur Bu, siapapun orangnya kalau ditanya jawabannya pasti sama. Yang rajin sholat ingin rahmat, yang jarang sholat juga ingin rahmat, yang rajin hadir di pengajian ingin rahmat Allah. Bahkan orang yang belum pernah memijakkan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin rahmat Allah. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin rahmat Allah, ya Bu. Ya Bu. Yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin rahmat. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya, ada. Yang suka marah sama suami, ada. Yang suka ngomongin suami di belakang, ada. Yang suka ngebandingin suami sama suami orang, ada. Yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin, ada. Bangsa. Saya tanya kenapa sih kadang-kadang ada seorang ibu suka iseng ngintip dompet suami. Ada yang begitu, ada. Ada yang begitu, ada. Ketika si ibu ditanya, oh kenapa iseng suka ngintip dompet suami? Kata ibu-ibu, karena suaminya pelit. Suaminya dalilnya pelit, alasannya pelit, karena suka nyimpen duit di peci atau di sarung kaki. Itu ciri laki itu ciri laki Bu, memang suami sama istri pelitan mana, Bu? Jawab, Bu. Pak, suami sama istri pelitan mana, Pak? Kata bapak-bapak pelitan kata ibu-ibu pelitan suami. Benar apa benar? Mari kita buktikan. Kalau suami dapat duit suka dikasih gak Pak kita? Malam dapat duit 5 juta, malam itu pula diserahkan kepada isinya. Kita dapat rezeki yang agak gede. Maksudnya Bapak dapat duit 5 juta, ini silakan Mak ambil. 5 juta dengan mudah menggelontorkan uang 5 juta di malam hari. Giliran pagi suaminya minta duit 25.000 buat beli rokok. Kalau udah pakai proposal ada keluar tuh duit. Betul atau betul? Kira-kira perintah istri, perintah suami? Perintah istri, perintah suami? Hidup suami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa kita mengharapkan rahmat Allah? Ingat, Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kata Allah, seandainya tidak ada fadl Allah, seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, sehebat apapun kehidupan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita pangku, tanpa ada rahmat Allah, yang akan kita terima hanya rugi dan di salah satu contoh, kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, mengandalkan amal kita, kalau bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauh. Ya Bu, ya Bu. Apa sebabnya? Seberapa banyak sholat yang pernah kita lakukan? Mungkin kita tahu. Seberapa duit uang yang pernah kita sedekahkan? Mungkin kita juga tahu. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Mungkin kita juga tahu. Ini jujur, dosa kita kan banyak ya, ya Bu ya. Ibu merasa banyak dosa, Bu? Merasa banyak dosa? Bahkan sering kita membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Dosa kita kan banyak ya Bu ya. Saya baca dalam satu sejarah, Bu. Nabi Adam itu kesalahannya cuma satu. Gara-gara makan buah huldi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk. Coba mikir Bu, mikir dikit. Nabi Adam dosanya cuma satu, gara-gara makan buah huldi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk. Logikanya yang satu saja dikeluarin, apalagi yang banyak. Benar apa benar? Oleh karenanya apa sih yang bikin besar hati? Apa sih yang bikin optimis? Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, "Wahai manusia, dosamu banyak tetapi ampunanku lebih banyak. Wahai manusia, kesalahanmu banyak tetapi rahmatku lebih banyak." Alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya lagi, untuk siapa rahmat Allah itu? Kiaikah yang berhak menerima sepenuhnya rahmat Allah? Belum tentu. Ustaz? Belum. Pejabat? Belum. Rakyat juga belum. Untuk siapa rahmat Allah itu? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Baik hubungannya dengan Allah yang disebut hablum minallah. Baik pula hubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hablum minan. Cuman orang macam itu agak jarang loh. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan hablum minallahnya baik, contohnya sholatnya rajin, ngajinya, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ngomongin orang, ngerumpi, memfitnah, ngadu domba. Ada yang gitu, ada yang gitu. Ada lagi orang yang kelihatan hablum minannas baik, contohnya kadar sosialnya tinggi, kepeduliannya luar biasa, sampai-sampai kalau dia punya rezeki belum tenang hatinya kalau belum menyantuni anak yatim dan jompo. Tetapi datang waktu sholat, boro-boro sholat, ngambil wudunya saja belum pernah. Ke pengajian tidak setahun sekali, ke masjid kadang-kadang setahun 2 kali. Wih, ada yang ke masjid setahun 2 kali ada. Ini jujur Bu, orang masuk masjid itu kan tidak sama ya Bu ya. Benar apa benar? Yang sehari semalam 5 kali ada siapa? Imam sama marbot. Benar? Yang 3 kali ada, yang seminggu sekali ada. Kosret otak umat Islam kalau masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Saya tanya, kalau musola Nurul Yakin ini berjamaah yang paling ramai kira-kira maghrib atau subuh Pak? Woi, maghrib atau subuh? Kalau memang maghrib dah aneh berarti. Kenapa?
Jangankan musola semegah ini, musola Gumuk Rayun, kalau giliran sholat maghrib jamaahnya ada. Yang sepi subuh. Woi, yang sepi. Ini kadang-kadang ada satu musola ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan, Bu. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya, yang adan orangnya, yang komat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal. Kenapa? Overdosis. Woi, overdosis. Ibu, saya tanya, supaya suami kita sholat berjamaah, bantu, Bu. Caranya bangunin di waktu subuh. Ibu suka bangunin subuh, suka bangunin waktu subuh, Bu? Suka bangunin suami, Bu? Pakai apa banguninnya? Pakai apa? Pakai koer. Pakai ibu di koer. Yang mana di koer, Bu? Telinga, kuping, hidung, mata, pipi. Cium bau. Ada yang ngomong Ustaz, yang lebih mustajab itu, yang lebih mujarab bangunin suami pakai dicium. Oi, mulut. Kalau waktu subuh yang di belakang pindah ke depan. Bener apa bener? Coba orang mensare ke subuh, ibu punten, memang puting sore, itu sore, iya sore. Salah kijin pemajikan ini semua ada yang paharep-harep. Apa sebabnya? Jadi got dua-duanya. Bener apa bener? Bu, saya kasih tahu, Bu. Kalau ibu mau bangunin suami di waktu subuh ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya, di masjid, di musola sudah kedengaran takbir, segera suami ibu bangunin. Kata ibu, Pak bangun Pak, di masjid sudah kedengaran takbir, silakan Bapak bangun dan ikut sholat subuh berjamaah. Mama janji Papa pulang dari musola, sarapan, kopi cap teko, termasuk rokok jinggo lama udah Mama siapin. Jinggo lama. Pakai omongan belum bangun juga. Gunakan langkah yang kedua, tangan jewer dikit, Pak bangun Pak. Pak bangun. Pakai tangan belum bangun juga. Gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit, tojer. Tojer. Pakai kaki belum bangun juga. Jangan putus asa. Artinya segera ibu berangkat ke WC. Maksudnya bukan ngambil ember, Bu. Maksudnya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah memakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat. Niatnya usolli ala hadzal maiti arba'atan rakaat. Bangun. Insya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Tapi ingat, Bu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, caranya gimana? Laksanakan kewajiban yang diperlukan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau ada orang ingin mendapatkan rahmat Allah tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban yang diperlukan oleh Allah? Jawabannya ada satu keterangan yang mengatakan, man taraka faraidallahi faqad kharaja min rahmati. Barang siapa yang berani meninggalkan kewajiban yang diperlukan oleh Allah, maka orang itu akan keluar daripada rahmat Allah. Artinya hidupnya tidak akan tenang, artinya hidupnya tidak akan tentram. Kenapa? Karena bumi yang dipijatnya tidak ada ridho dari sang pemiliknya, dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kuncinya yuk laksanakan kewajiban yang diperlukan oleh Allah. Di antaranya selain melaksanakan sholat yang 5 waktu adalah hadir di pengaji. Ibu suka ngaji, Bu? Ibu suka ngaji? Kalau ibu-ibu jangan ditanya, manusia yang paling rajin di muka bumi ini adalah ibu. Yang paling rajin ke pengajian ibu. Paling rajin baca Quran ibu. Paling rajin baca sholawat ibu. Paling rajin baca istighfar ibu. Paling rajin ngambil kreditan ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Mantap. Buktinya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau perlu hari ditambah 3, insya Allah bakal isi pula dengan pengajian. Kenapa? Lumayan seragam nambah. Benar apa benar? Kita pembajikan nama seragam mulir salaki. Werbo,
Iyo poe Kemis, iyo poe Jumaah, iyo. Giliran poe Sabtu seragam yang birunya dicuci. Akhirnya ngaji. Barang ditanya masalah kira Quran pakai ngaji, seragamna cadar. Kayak begitu aja. Kayak begitu aja. Oh kajian ngarisikeun ka asa laki kajian berisikeun di hukuman. Benar apa benar? Benar apa benar? Kalau ibu-ibu alhamdulillah. Kalau bapak-bapak kadang-kadang mingguan mau bikin pengajian, di sini ada pengajian ada. Pengajian bapak-bapaknya malam apa? Malam Jumat. Kita doakan guru kita dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan hidupnya, amin. Ditambahkan ilmunya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang hadirnya banyak Pak. Woi banyak. Berapa orang? Ada 50 orang ada. 60 orang ada. Alhamdulillah. Luar nih. Kalau pengajian bapak-bapak diadakan di malam hari, yang hadir sampai 60 orang luar nih. Cuman saya tanya warga di sekitar Majlis Salimnya itu ada berapa? Umpama kata bapak-bapak ada 200, warganya 200 yang ngaji 60, hebat kan? Hebat enggak? Cuman saya tanya yang 240, yang 140 lagi mau pada mati atau kagak? Hei, mau pada mati atau kagak? Kata ibu-ibu yang namanya mati jelas mati. Pertanyaannya apa sih hubungannya ngaji dengan mati? Rasulullah mengatakan ketika manusia meninggal yang akan menghantarkan ke lubang lahannya itu ada 3 macam. Pertama keluarga, kedua harta, ketiga amal. Keluarga akan pulang, harta akan dibawa pulang, yang akan ikut ke lubang lahan cuma amal. Ulama mengatakan jangan harap amal tidak diterima Allah kalau amal tersebut tidak didasari dengan dasar ilmu, tidak didasari dengan dasar ilmu. Betul lah betul. Betul lah betul. Mudah-mudahan hikmah daripada pengajian ini kita semakin memakmurkan masjid, amin. Semakin memakmurkan majlis salim, amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Artinya mengamalkan sunnah, harapan besarnya dapat sapaan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi dapat sapaan Nabi di akhirat nanti, amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sebelumnya saya bicara tentang sapaan, mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ketika nanti alam sudah hancur sehancur-hancur, pepohonan tumbang, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, halilintar menjambar, planet-planet bertabrakan, yang namanya hidup mati. Manusia mati, jin, malaikat, setan, modal, setan, ustaz, jangan ngomong modal. Semuanya sudah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu sesuai firman Allah, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, kata Allah, limanil mulkul yaum, oi siapa penguasa kali ini? Mana tuh Fir'aun yang aku Tuhan kalau memang Tuhan muncul? Mana Raja Namrud, mana Raja Abraham, mana para penguasa kalau memang penguasa muncul? Semuanya gak ada yang berani muncul, sudah rebah semua. Lalu Allah berseru-seru lagi, kata Allah, la ilaha illa ana, yakini oleh kalian bahwa tiada Tuhan selain aku. Di situ Allah sombong. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Hadis qudsi mengatakan al-kibriya ulibasi, kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi yang pantas memakai pakaian sombong hanya Allah, makhluk tidak ada hak untuk sombong. Singkat cerita, lalu Allah hidupkan para malaikat. Setelah Allah hidupkan para malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril sama malaikat Mikail, Jibril, Mikail, kamu masuk ke dalam surga. Lalu ambil satu buruk. Setelah ngambil satu buruk, cari makam kekasihku Muhammad, kata Allah. Masuklah malaikat Jibril ke dalam surga, diambilnya satu buruk, lalu dicarinya makam baginda Nabi. Pak, Bu, sudah bisa kita bayangkan. Tanah sudah rata, jangankan cari satu kuburan, cari bangkalan saja kesulitan.
Akhirnya malaikat Jibril bersujud di hadapan Allah, minta petunjuk dari Allah. Setelah bersujud, terbukalah makam baginda Nabi. Menurut riwayat, Rasul bangkit dari kubur seperti orang bangun tidur. Usap mata, usap pipi, tengok kanan, Jibril, tengok kiri, Mikail. Lalu Rasul bertanya, kata Rasulullah, ayyub yaumin hada ya Jibril? Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril, ini hari apa? Kata malaikat Jibril, hada ma wa ada rahman. Ya Rasulullah, ini hari yang telah dijanjikan Allah. Hari kiamat Jibril, benar ini hari kiamat. Kata baginda Nabi, kalau memang ini hari sudah kiamat, aina ummati, umat saya mana Jibril, umat saya mana? Luar biasa. Rasul bangkit dari kubur, tahu hari sudah kiamat. Yang ditanya bukan Sayyidatina Khadijah, yang ditanya bukan Sayyidatina Isa, yang ditanya bukan Sayyidatina Fatimah, yang ditanya kita. Alhamdulillah. Makanya Bu, kalau kita bangun tidur setelah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Setelah itu terusin, walaupun cuma satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Rasul bangkit dari kubur, kita yang ditanya, kita bangun tidur langsung ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dapat syafaat Nabi. Amin. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka jaminannya syafaatku, kata Rasul. Syafaat Rasul yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi ingat Bu, ada pepatah yang mengatakan tidak pernah ada makan siang gratis. Artinya kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, ikuti akhlaknya. Bagaimana kalau tidak mengikuti akhlaknya? Ada keterangan yang mengatakan, man taraka sunanan Nabi faqad kharaja min syafaatihi. Barang siapa yang berani meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, artinya hidupnya tidak mau mengikuti akhlak yang dibawa oleh Nabi, maka orang itu akan keluar daripada syafaat Nabi. Di dunia akan Allah jauhkan dengan tarbiyah Rasul, ketika meninggal akan Allah jauhkan dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya harapan besar kita memperingati Maulid ini cuma dua. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, ikuti akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ada ulama yang mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Dari sekian banyak akhlak baginda Nabi, diantaranya pertama, Rasul banget malu oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan al-haya minal iman, la imana liman la haya Allah. Malu sebahagian daripada iman. Tidak sempurna orang yang ngaku iman kalau hidupnya tidak punya rasa malu. Malu gimana? Pertama, malu kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu. Salah satu contoh, malu kalau kita berani membukakan aurat di depan umum. Ini alhamdulillah ibu-ibu pada tertutup semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak bertanggung jawab. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Ingat tuh, Indonesia ini merupakan negara mahal, luas, unik. Ingat itu. Sekali lagi, Indonesia negara yang kita cintai. Negara ini mahal, luas, unik. Mahalnya gimana? Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kalau kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan dengan Brunei, mereka tidak ada apa-apanya. Kenapa? Brunei merdeka diberi Inggris, Malaysia merdeka diberi Inggris, Singapura merdeka diberi Inggris, Indonesia merdeka kita beli dengan keringat air mata, darah dan nyawa. Betul? Betul? Luas, luas. Pulaunya banyak, belum terhitung. Pulau Gebang, Pulau Kapuk itu tak terhitung. Ada Pulau Gebang ada? Ada Pulau Gebang ada? Unik, unik. Kenapa? Indonesia ini pasaran hebat tuh.
Artinya apa saja yang masuk ke negeri ini pengikutnya ada. Benar. Jangankan dari segi pakaian aliran sesat pun yang masuk ke negeri ini pengikutnya ada. Ibu pernah dengar dulu, pernah dengar dulu di daerah di Bogor, Bu, daerah Gunung Bundar, ada seorang pelatih badminton namanya Ahmad Musodi. Kamu Nabi kan orang tolol ikut ya, Bu ya. Benar apa benar? Belum lagi di Parung dulu ada seorang ustadz ngaku Imam Mahdi. Woi, Imam Mahdi belum waktunya turun udah keburu turun di Parung. Ngapain? Nyari rambutan sama durian. Kan Parung itu gudangnya rambutan sama durian. Kalau belah sininya dulu banyak jablay. Dulu. Kok tahu? Gak tahu. Belum lagi, Bu, Jakarta. Jakarta ada seorang perempuan namanya Lia Edan dulu. Lia Ed. Bukan Eden, Edan. Gak tanggung dia mau ke Jibril. Allah karim. Waku Jibril. Tapi alhamdulillah kita punya polisi gagah, Bu. Makanya polisi kita kalau dibandingkan dengan polisi Amerika, gak ada apa-apanya. Kenapa? Sampai hari ini belum kita dengar polisi Amerika mampu nangkap Jibril. Belum. Polisi Indonesia nangkap Jibril, tangkap, jeblosin ke penjara. Gagah kan? Hebat nggak? Hebat nggak? Yang kurang mampu nangkap Sambo. Jibril cepat ditangkapnya tuh. 2 tahun penjara, 2 tahun. Lalu keluar, udah keluar, ngaco lagi. Setelah ngaco, jeblosin lagi. Terus keluar. Sekarang modal. Alhamdulillah. Belum lagi di Bandung, Raja Ekek, ada seorang tukang cukur, ngaku Rasul, tukang cukur. Yang lebih parah lagi, perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Losari. Dulu ada satu aliran, namanya agama Jasun. Apa itu agama Jasun? Singkatan dari agama Jawa Sunda. Dia ngaku Nabi, namanya Tukimin. Perasaan nama Tukimin boro-boro jadi Nabi, Bu, jadi Musa aja kurang serem ya, Bu ya. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Benar apa benar? Benar apa benar? Lebih-lebih sekarang pakaian. Dulu, Bu, masih ingat, Bu, ada pakaian, ada celana atas kecil, bawah gede, Bu. Celana apa namanya? Setelah singkatan berarti atas ciut, bawah gadep. Kemudian celana sutra, datang lagi celana atas gede, bawah kecil. Disingkat celana bray. Tuh udah gebray, hadap nanci. Kemudian celana bray, datang lagi celana atas gede, bawah gede. Disingkat celana bray-bray. Bahasa kerennya komprang. Pada celana itu datang lagi celana atas kecil, bawah kecil. Disingkat celana cucut. Atas ciut, bawah ciut. Bahasa kerennya disebut celana pensi, celana leci. Ingat, para desainer udah merancang pada tahun 2035 bukan hanya celana pensil, termasuk celana pulpen, patok, spidol. Kalau anak muda pakai celana leci mending mesti agak pantas. Kenapa? Kulitnya mesti kekar, daging mesti ada, tulangnya mesti kokoh. Anak muda, giliran yang ini nih. Daging geus eueuh, kulitna peot, tulang lekok. Pakai legging teh dianggok deui, nalika leumpang dihareup ditinggali di tukang nu aya kuplak. Nu aya kuplak. Oleh karenanya Bapak Ibu, ingat zaman boleh berubah tetapi keyakinan tidak boleh goyah. Zaman boleh berganti tetapi keyakinan tidak boleh mati. Kenapa? Ada kaidah yang mengatakan tamassaku bil mu'aqid wala tamassaku bil awqat. Berpegang teguhlah kepada zat Allah yang bikin zaman, jangan berpegang teguh kepada zaman. Kenapa? Al-Islam la yaqbalu zaman wal Islam la yuqaddimu zaman. Islam tidak pernah mengikuti zaman, tetapi Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Betul? Betul. Yang kedua, malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ibadah itu macam-macam, Bu. Ada ibadah yang gratis, pahalanya gede, peminatnya kurang. Contohnya seperti tadi hadir di pengaji. Ada lagi ibadah yang mahal, peminatnya banyak. Di antaranya menikah. Kalau menikah mahal gak? Wih, mahal gak? Kalau daerah sini saya tanya, menikah yang mahal itu serahannya atau mas kawinnya? Serahannya atau mas kawinnya?
mengesahkan pernikahan serahan atau mas kawin? Hei, yang mengesahkan pernikahan serahan atau mas kawin? Yang mahal serahan atau mas kawin? Aneh ya Bu ya? Benar apa benar? Kadang-kadang mas kawinnya goceng, zaman dulu cukup serahkannya 20 sampai 30 juta, giliran mas kawin 10.000. Pas akad nikahnya saya terima nikahnya bulan binti bulan dengan mas kawin 10.000 rupiah dibayar tunai, punya anak 10, harga anak 1.000-an. Ada ibadah yang lebih mahal, peminatnya lebih banyak, menunaikan ibadah haji. Hari ini setor, belum tentu 2035 kita bisa berangkat. Betul lah betul. Betul lah betul. Yang kedua, akhlak Rasulullah itu tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam. Tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Oleh karenanya, kalau kita yang mendapatkan sapa baginda Nabi, mari tanamkan kerendahan hatian dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Karena kita yakini tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong, terkecuali orang sombong. Terkecuali orang sombong. Apabila kita introspeksi diri, apa sih Bu yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada, bener? Benar apa benar? Umpama kata ibu-ibu, Ustaz, saya cantik, boleh dong saya sombong dengan kecantikan saya? Tidak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Buktinya usia 50 tahun kadang-kadang wajah udah tidak jelas lagi dilihat. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya saya kasih tahu yang anak muda, kalau mau cari perempuan, jangan cari perempuan yang cantik. Kenapa? Waktu dinikahin cantik udah tua, jelek. Woi, waktu dinikahin cantik udah tua, jelek. Mending nikah sama perempuan yang jelek. Waktu dinikahin jelek udah tua lebih jelek. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kalau kita cantik nggak boleh sombong dengan kecantik. Nggak boleh sombong dengan kecantik. Betul betul. Biasanya Bu seperti tadi udah usia 50 tahun kadang-kadang wajah udah tidak jelas lagi dilihatnya. Walaupun ibu-ibu kalau mau berangkat jam 8 pagi, jam 8 mau berangkat, mau arisan, mau ke pengajian atau kondangan, biasanya dari jam 7 kan udah dandan ibu ya. Ya Bu ya. Aku jam 7 udah mulai dan sebelum dandan biasanya masuk WC dulu. Yang diambil MS Glow. Apa MS Glow? Pencuci muka, dicuci dulu muka. Selesai cuci muka, masuk kamar dengan berpakaian anduk sama BH. Lalu duduk di depan kaca. Depan kaca duduk. Pertama, gila. Diokun, kali-kali kepokun hidung tutupan diri. Enak bener. Toko batu persorangan ini sekarang hidupan diri. Akhirnya, sebelum yang lain dipakai, diambil dulu pelembab. Ya Bu ya? Pelembab. Beres pelembab selesai. Belum. Kenapa? Kelihatan di pipi ada yang bolong. Lalu diambil semen. Lapok. Itulah, dipelamir dulu. Beres dipelamir selesai. Belum. Apa yang diambil? Bedak. Bedaknya tergantung kemampuan. Zaman dulu ada bedak congkot. Bedak congkot. Terus ada lagi bedak pipa. Tapi ingat, yang pengguna bedak pipa jangan yang nomor 5. Kenapa? Terlalu merah. Nyawa celah ini air masuk pakai lagi. Lalu dibedak. Beres dibedak selesai? Belum. Kenapa? Kalau wajah udah pakai bedak, yang lainnya belum ditempelin, seperti dinding rumah udah dicat, cuman pusatnya belum dicat, bawahnya belum pakai strip. Artinya belum kelihatan rapi. Setelah itu lalu diambil sendok 4 lot.
Bu, saya kasih tahu Bu, kalau ibu mau pakai alis mata yang agak mahal dikit, takutnya di pertengahan jalan luntur. Pakai alis, patok alis, bentuknya macam-macam. Ada yang kayak balok, aduh. Ada yang kayak arit juga ada. Ada yang kayak celurit juga ada. Ada yang kayak buntut kalajengking juga ada. Macam-macam. Tapi hati-hati kalau ibu lagi ngalisin ini alis Bu, harus konsentrasi Bu. Maksudnya jangan sampai satu sama yang lainnya beda. Yang ini lurus, yang ini punggung. Selesai itu, selesai belum, terus diambil lipstick. Tapi ingat juga Bu, kalau ibu mau pasang hijau bibir itu yang agak mahal dikit. Kenapa? Kalau liper yang murah, kalau kita pakai bukan hanya bibir, yang mau diliper gigi ikut diliper. Sok nyarlap tadi nggak salah-salah gigi nih. Kita liper murah. Selesai pakai baju jalan. Cuaca lagi panas, jalan 50 meter. Rasa kena bibir ada yang pahit. Lalu tas yang ada di lengan itu diambil, dibuka. Biasanya kan ibu tuh kondangan ngaji ke pasar, lengannya nggak pernah lepas dari tas, ya Bu ya. Isinya bukan duit, apa? Perabotan. Kalau ibarat tukang bangunan, kampak bergaji palu. Lalu diambil situ tas. Yang diambil dulu kaca kecil di bedak pambok. Diambil kaca kecil di pertengahan jalan ngaca. Pas ngaca, bibirnya refleks, baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Teman sebelahnya nanya, oh kenapa baca innalillah, siapa yang meninggal? Bukan ada yang meninggal. Kenapa baca innalillah? Kata ibu-ibu halis aing pegat sapot. Woi, halis aing pegat sapot. Sekarang ini jujur banyak yang palsu ya Bu ya. Alis hitam, pal, bulu mata panjang, hidung mancung, bibir merah, pipi limit, suami, istri, bokedan. Maksudnya ada suami palsu? Nggak ada suami palsu. Kalau selingkuh ada. Betul. Umpama saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Ingat, harta cuma titipan dari Allah. Betul? Yang namanya titipan, kadang ditinggalin duluan atau kadang meninggalin duluan. Tidak sedikit orangnya masih ada, hartanya sudah habis. Hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu. Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi. Boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma sebentar. Awalnya mereka rakyat dipilih oleh rakyat, disuruh ngurus rakyat, digaji pakai uang rakyat. Satu saat bakal kembali jadi rakyat. Kalau dia meninggal pun yang umurnya rakyat. Kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga rakyat. Wakil rakyat. Jangan tidur waktu sidang. Saya seorang kiai, saya seorang ustaz, saya seorang mubalik. Boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul. Ini saya tanya, orang kaya sombong ada gak? Jawab, orang kaya sombong ada gak? Pejabat sombong ada gak? Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Kata saya kan tidak ada. Kali lagi Bu, orang kaya sombong ada? Pejabat sombong ada? Kiai sombong? Kiai sombong? Oh ada juga. Kira saya kayaknya nggak ada yang sombong. Ada juga ya Bu ya? Gimana ya? Bagaimana kiai sombong? Memang ada keterangan yang mengatakan min fitnatil alim ayyakun al kalam ahabba ilaiki minal istimah.
Ujian bagi seorang alim, fitnah bagi seorang alim, dikategorikan sombong itu alim ketika dia punya kebiasaan ingin didengar dan mau dengar. Ayah dia gitu aja. Ayah dia gitu ya. Resep mamagahan embung di papaga, resep nyalahkeun embung disalah, resep nasehatin embung di nasehat. Ayah nu gitu aja. Ayah nu gitu aja. Ayah kiai nalika diundang milih-milih nu ngondang aya. Diundang ku jelema beungar datang-datang inas, diundang ku jelema miskin leletna 17 setan aya. Aya teu aya. Diundang ku jelema beungar, oh Kang Inas. Datangnya paling awal. Tahlilnya 100 kali tak terasa. Semangat yakin. Pas tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali tidak ada urusan. Kenapa? Amplopnya 1 kali tahlil 1 juta. Berkatnya mie sedang 3 dus. Rokoknya 2 slop. Semangat. Ini dan diundang orang-orang miskin. Tahlilnya cuma 7 kali, lembek bener. La ilaha illallah 7 kali amin. Kalau doanya Robbana atina fid dunya hasanah beres. Kenapa? Amplop jong. Nggak pakai amplop. Berkatnya lontong 3. Dimasukin kresek hitam. Lalu dimasukin ke kantong baju. Kebetulan baju yang dia pakai kantongnya bolong. Pas dimasukin jatuh. Lalu dimakan ayam. Kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Di urang mah moal aya alhamdulillah. Namun ayam mun aing rupaina dicakar poe gitu. Tahlil di beda-beda. Bener apa bener? Bener apa bener? Yang kaya diundang sama yang kaya datang. Diundang sama yang miskin datang. Kenapa? Kita sangat butuh doa orang fakir. Betul lah betul. Betul lah betul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seringkali saya jelaskan, satu-satunya tempat yang mengajarkan kerendahan hatian di muka bumi ini adalah masjid. Bu, adalah masjid. Oleh karenanya bisa kita bedakan, Pak. Di luar sana boleh kita galau, di luar sana boleh kita gelisah. Coba-coba kita masuk ke dalam masjid, ketenangan dan ketentraman akan kita rasakan di dalam masjid. Betul? Apabila kita masuk ke dalam masjid, sedikitnya ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya, kalau ada orang mau masuk masjid, walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong ke sepatu dibuka. Kenapa? Masjid bukan ukuran harga. Betul? Betul. Salah satu contoh, Presiden masuk ke dalam masjid, kata masjid tolong buka sepatunya, Den. Presiden. Gubernur masuk masjid, tolong copot sepatunya, Nur. Bupati masuk masjid, tolong buka sandalnya, Jamaah. Masuk masjid, tolong buka sepatunya, Lurah. Ada Pak Lurah? Masuk masjid, tolong buka sepatunya, RT. Masuk masjid, tolong copot sepatunya. Ada yang lewat? Ada yang lewat? Nah, kalau RW saya tidak berani ngomong. Kenapa? Karena kita orang Sunda ujungnya agak rawan. Udah berarti serinya mana? Itu kan 18 tahun keluar itu kan. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan hati. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang, tidak boleh. Orang tua ngomong begini, hei anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam. Ya boleh. Kenapa? Karena masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? Jelas? Tapi kadang-kadang kita, ya ibu, di mana boy itu? Sajadah imam kemudian ditincak batu, ayah itu. Maksudnya maghrib imam kudu maneh, isya maneh, subuh maneh, zuhur maneh, asar oge kudu maneh. Kebetulan pas zuhur itu imam itu lagi jalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar. Dikira imam itu
Zuhur itu jam 12 lewat. Ternyata jam setengah 12 lewat 7 menit udah datang waktu zuhur. Imam mesti di pasar. Muadzin tahu jadwal. Setelah datang waktu zuhur, muadzin azan. Selesai azan, tengok kanan imam belum nongol. Tengok kiri, imam belum ada juga. Udah baca sholawat, baca ini, belum datang juga. Akhirnya muadzin kesel. Setelah kesel, mic dihidupin lagi. Lalu bikin pengumuman. Pengumumannya gimana? Saudara-saudara, sehubungan dengan imam yang sudah ditetapkan menjadi imam seumur hidup, sekarang masih jalan-jalan di pasar, maka untuk kali ini berjamaah zuhur terpaksa kami liburkan. Berjamaah berjamaah Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Buktinya ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam ruku makmum. Woi, imam ruku makmum, imam sujud makmum, imam lambat makmum, imam cepat makmum. Bu, bulan puasa ibu suka tarawih nggak bu? Saya jawab dengan jujur, kalau tarawih cari imam yang lambat yang cepat. Woi, yang lambat yang cepat. Kalau di sini umpama ada satu mushola imam lambatnya boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk dulu, bersin dulu, terus ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk deui, bersin deui, wadehem pula. Dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum ini mending, walaupun baca Fatihahnya lambat, kalau suratnya pendek mending agak tertolong. Dikira makmum surat yang mau dibaca oleh imam minimal inna a'toina. Kalau tidak inna a'toina, innalillah. Woi, innalil. Mau baca inna a'toina lupa, mau baca innalillah udah lama tetangga ada yang meninggal. Yang ingat karena sering hadiri peringatan Maulid, sering hadiri peringatan Isra Mi'raj yang suka dibaca ayat yang ada di dalam rawi. Akhirnya imam ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Kakarak tepi kalinya makmum di tukang rame sallallahu alaihi sholat di barhabah. Kira-kira kalau imam lambat boleh begitu, makmumnya ada nggak, Bu? Wih, ada nggak? Ada, Bu, malam pertama. Kenapa? Karena mereka datang dikira imamnya nggak selamat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak muda di belakang kedungel. Kata anak muda, ya Allah, ini imam keterlaluan bener. Tarawih rakaatnya berjejer, lambat boleh begini, mungkin mulai setengah 8, jam 3 ini baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, bangkit dulu di warung. Tujuannya beli karton Mas Pidol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya apa ini? Nurul Yakin. Gara-gara imamnya lambat, diganti sama anak muda yang iseng, musola lelet. Woi, musola. Orang mau ikut tarawih lihat dulu nama musola lelet, bahaya lewat. Akhirnya waktu semakin malam musola lelet udah pada mulai, musola lelet belum. Kenapa? Malam kedua makmum nyisa 2, malam ketiga nyisa 1, yang 1 kabur. Ini perasaan kalau tarawih dengan rakaat yang begitu berjejer, imam punya makmum cuma 1, imam akan nengok dulu ke belakang. Kata imam, bom komat bom komat. Kata makmum, ogah mam ogah. Kenapa kamu tuh main ogah komat? Saya takut. Takut kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang, dan saya siapa yang jagain? Kata imam yang lain pada kemana? Pindah. Pindah kemana? Musola sebelah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa? Leletnya keterlaluan. Goblok gak mau. Kata imam, udah kita tarawih berdua saja. Kata mamu, ogah juga mam. Kenapa? Saya capek. Capek kenapa? Yang mukul nentukan tadi kan saya. Yang mukul beduk, yang ada, yang komat, baca doa kamilin, matiin lampu, gulung tikar, pergi musola. Dan kamu daripada capek sorangan yang pindah harus saja. Kata imam, ente pindah, ada juga ikut pindah. Akhirnya musola bang, musola bang. Tapi kalau imam yang cepat, jujur muatannya banyak, Bu.
Tapi ingat juga seorang imam laksana nakoda, yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Imam lambat, orang tua cocok, anak muda kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, nenek-nenek nyungsat. Buktikan yang mau imam lo panjang banget, di tukang ayah aki-aki limaan mutis bareok agung. Cek imam siap tarawih, usai sunatan tarawih, Allah pasang lagi waktu yang boleh main. Potong letter nggak pakai A, langsung main. Apa sebabnya? Ngimbangi. Kenapa ngimbangi? Jujur, yang namanya amin di mana-mana tergantung malam dolin ya Bu ya. Benar apa benar? Kalau malam dolin baca begini, warin bangku beatain walau dolin. Kata bangun. Coba kalau malam dolinnya gaya orang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Yang terakhir, gue dimaksud dari orang tua. Kan yang kita kan ya amin. Yang ini benar ya amin. Udah. Termasuk kalau kata imam gue dimaksud dari orang tua. Anak muda sih bisa ngimbangi orang tua. Tiram kakek-kakek baru udah beres. Mau baca bismillah baru bisa atau bis kota atau bis paswan. Imam udah Allah kata nenek-nenek auto enjok termati. Imam udah sami Allah kata saya udah aura dalam hati mama sampai mana gua kejar. Allah karim udah tua nafsu gede tenaga habis 2 rakaat ampuh. Sampai ini nama muda. Mana tulisan nggak taraweh? Cuma jawab mengapa. Selalu masalah. Mana tulisan nggak taraweh? Nggak jawab juga. Akhirnya nah muda kesel. Lalu dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai hitungan 5, 40 bangun berarti umat dinyatakan KO. Emang tinjuk. Mana tulisan nggak? Ada emak-emak nggak? Kenapa? Imamnya neng. Imamnya kenapa? Goblok. Kenapa goblok? Kalau saya udah tua di bawah lari mode begini, gue bisa modal nih gue. So, makanya seorang imam laksana nakoda, yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah, terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan, terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan, yang sedang-sedang saja. Yang ketiga, ini sebenarnya udah 1 jam nih Bu. Terus sampai jam 1 siap? Berarti lah ketika jam 1 ulang dia benar-benar ahli nggak? Waduh, bisa beralih nyawa, bisa beralih kali ini. Nah maksakin. Tunggu seorang karek-balik era bulan. Kok yang ketiga? Perintah Allah yang berangkai di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, aniskurli wali-wali. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang, terutama kepada seorang ibu. Karena perasaanmu maaf, bukan karena saya ceramah di hadapan ibu-ibu. Manusia yang paling capek di muka bumi ini adalah ibu. Karena saya paling kesal kalau lihat seorang suami galak sama istrinya. Ayah, serakin galak ayah. Ayah, serakin galak ayah. Terus Bu, kamu negara Bu. Itu. Ingat Bu, manusia yang paling berjasa, manusia yang paling capek di dunia ini, perasaan menurut saya itu ibu-ibu. Kenapa? Mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, pekerjaan di dapur belum selesai. Benar apa benar? Benar apa benar? Bangun jam 4 sampai jam 7 sampai isya, pekerjaan tetap mesti ada. Bukan piring 5 di rumah beres, tinggalkan 1 menit kilu kotor. Benar apa benar? Seorang ibu-ibu capek luar biasa. Benar apa benar tuh? Pertama bapak sinya akan jadi pamajik, sinya akan pamajik. Ada ibu-ibu oke sing hormat ka salam. Sing hormat ka salam. Aya pamajikan sok wani ngaleungikeun jasa jadi salaki aya. Aya perempuan Nurwani semenjak saya dinikahi oleh bapak rasa-rasanya saya belum pernah mendapatkan kebahagiaan wani ngomong gitu kan jadi salaki aya.
Ada keterangan Bu, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa aqadallahu amalaha arba'ina sana. Apabila seorang istri berani ngomong sama suaminya, wah semenjak saya dijadikan istrimu, rasa-rasanya belum pernah mendapatkan kebahagiaan. Seorang istri berani ngomong begitu, amal baiknya selama 40 tahun akan dianjurkan oleh Allah. Dengekeun ibu-ibu. Dengekeun ibu. Apa sebabnya? Hak seorang suami terhadap ibu itu luar biasa Bu. Hak suami terhadap istri yang harus ditunaikan oleh seorang istrinya itu luar biasa. Sampai Rasulullah memberikan gambaran, andaikan seorang istri mempunyai suami yang suaminya itu kurang sedap ketika dipandang. Maksudnya, boga salaki penek, hidung, biru, muncul bahasa karena nama cager dulu. Bahasa mana buat itu? Pendek, hidung, hirup, paling teberseka deh. Tidak tujuh anggota tubuhnya ngapain halalir kalau luar. Betul-betul Bu, lain kali itu Rasulullah Bu. Rasulullah menggambarkan semacam itu. Tina jeli keluar, keluar angin. Tina hirup keluar angin itu udah dulu Bu. Tina mulut keluar angin diwai. Itu kan angin diwai. Nah kata Rasulullah, andaikan seorang suami semacam itu yang dari 7 anggota tubuhnya mengeluarkan kotoran, lalu sama istrinya dijilatin sampai bersih, maka tidak akan belum sampai kewajiban seorang istri terhadap suami. Apa sebabnya? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, andaikan Allah memperbolehkan makhluk bersujud kepada makhluk, maka kami akan terlebih dahulu perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Karena Bu, tapi ngajar balik karena itu, balik mah gitu, Mendakna ibu nu paling capek, pamajikan paling gagah, salam dunia pamaji. Ngajar aku orangnya salakina kumisna segede orang kira-kira. Di mana pertama teteh kalau bapak berharap nanti pamajikan tentu ngeluh. Benar apa benar? Kenapa? Bukan takut Bu, saya bukan bela suami. Ketika suami kelihatannya sama ibu takut sama istri, bukan takut sama istri. Kenapa? Karena suami itu punya akal, dibekali pikiran oleh Allah. Suami sangat menghargai harga jasa seorang istri. Kenapa? Jasa seorang istri luar biasa gede. Benar Bu. Salah satu ayat pegawai anu paling capek, anu teu bisa dipegawai dulu jadi salaki nyatana keureun. Keureun capek. Keureun capek. Resep apa gitu? Makanya ini bukan terasa boga anak ketika bujuk, eta lain terasa. Awewe nuker hamil capek coba. Capek. Kalau awewe nuker jiram, coba awewe nuker jiram. Keur teh rupa-rupa kahayangna, bener Bu? Nu hayang wae asup aya, nu hayang wae kana lada. Oh iya. Nu hayang wae ngabuan wae kena pot motor. Aya. Nu hayang wae nyarekan salaki. Aya. Itu rupa-rupa itu. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, kata awe potongan anak. Potongan. Pakai baju dulu 15 juta dipakai ke tempat tersebut. Males banget. Mereka pakai baju kami, percis, kostum, hayam liwat, goyang banget. Mereka keluar, bujur di tengah imah, bentuk ke saya di buruan. Bro, awe nuker-nuker. Salah. Nangkaran, nangkuban, nyagigir, salah. Terutama ketika seorang perempuan, seorang istri mau melahirkan. Ketika disuruh milih, ibu sekarang mau melahirkan. Kalau saya suruh milih, ibu milih ibu, anak ibu hidup atau ibu yang meninggal. Ibu pasti ngomong, lebih baik anak saya yang hidup. Saya rela berkorban nyawa, berkorban raga. Yang penting anak saya selamat. Itu kan ini. Benar apa benar? Kamu zaman baheula, aya mah zaman dikeureup, aya mah rada tereh. Zaman baheula nu zaman musik kene make maburang teh. Tapi di lemur masih kene aya maburang dunia. Alhamdulillah. Kalau bae teh aweun keur hareup nyiram, anu rek keureup Allah teh. Pertama nyana. Geus nyana tidak kahujeun.
Para geus ngahejeun, tanaga kayak coba berat, coba tiup buku kenapa nyong ditiup. Dohong kita buku teh menang lamun ngapoe di sampo geus 7 minggu teh di sampo. Pak ditiup buta. Can keluar keneh wae ditutup-tutupan oge can keluar. Akhirnya sama beurang nyopot botol. Maksudna eta botol kita ditiup. Allah kali ini juga bujak alam bujak botol ditiup punya kemung-kemung. Itu dipigawai dipican keluar keneh wae. Akhirnya Maburan panggil menjadi sarakina. Hei, pulang. Kayak naon Maburan? Nyaho anjeun. Hafal. Nyaho anjeun. Kayak naon Maburan? Pamajikan anjeun. Arek ngadiru. Maksudnya kekurangan tenaga. Maksudnya bantuan tenaga ku anjeun. Carana kumaha? Anjeun ka dieu. Kita diuk. Mah langsung diuk. Cek menjadi paburang tong maka diuk. Maksudnya bisi keur memeh keur samemeh ngalagikeun pamajikan anjeun curangung ka anjeun wayahna pamajikan anjeun lengkahan. Cek menjadi sarakina malam Jumat malam Senin ku abis sok dilengkahan. Lain dilengkahan kita dilihat. Lain dilengkahan kita dilihat. Maksudna kumaha? Lengkahan kumaha? Kudu loba 2 kali ka kanan sakali ka kiri sakali. Cek sarakina aya syaratna mangga lengkahan? Aya. Naon syaratna? Tong make celana. Kita kasih dia sama beurang beurang. Lengkahan kanan sakali kiri sakali. Beres lengkahan ka mana? Diuk. Hiji deket anu arek ngahejeun. Maksudna bantuan ngahejeun ku anjeun. Kana Maburang komandokeun. Lamun cek Maburang di komandoan hiji nepi ka 3 babarengan ngahejeun. Cek Maburangna 1 2 3 ngahejeun. Pamajikan ngahejeun salaki ngaheun. Alhamdulillah kejadian pertama pamajikan anak maluarkeun kitu kubur. Loh, pamajikanana euy naon bari. Ditut beureut. Cara cek itu mana geus keluar sok sekali deui. Heujeunkeun deui. Heujeunkeun anakna pamajikanana ngaluarkeun anak dalam keadaan selamat alhamdulillah. Salakina ngaluarkeun anu kudu rada sedikit berbahaya. Apa sebabna? Bau nak keluar. Biasa seorang istri ketika dia mau melahirkan pilihannya cuma 2. Satu di antara 2 hidup atau mati. Betul. Tapi ingat kok bagi ibu-ibu yang masih senang hamil, jangan khawatir, ada jaminan dari Allah. Ketika seorang ibu melahirkan, dosa ini diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ketika seorang ibu melahirkan, dosanya akan diampuni oleh Allah seluruh dosanya. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau pengen bersih dari berbagai macam dosa, caranya gampang. Caranya sing minang keureun. Sabulan karena 40 poe geus nyiram deui. Ose perbasa tahun sekali. Lumayan rumah tangga 20 tahun, anak 2. Alhamdulillah. Ibu nuhun alhamdulillah. Saya jujur, saya ini kalau tidak salah di keluarga saya itu anak ke-7 dari 16 bersaudara. 16 bersaudara. Saya anak yang ke-7. Ibunya berapa? 1. Bapaknya 1. Lamun aing kita hitung abdi buatan Jepang geus ajeun kata. 16 kali ngalahirkeun kabayangkeun. Cuman pada waktu itu saya pernah ceramah di daerah Cariusana, Cari Jogol. Saya di sela-sela ceramah saya ngomong begitu. Saya anak ke-7 dari 16 bersaudara. Setelah selesai ceramah saya duduk, lalu ada seorang kiai yang menghampiri saya. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai saya mau bertanya. Tanya gimana? Katanya benar Pak Kiai itu anak ke-7 dari 16 bersaudara. Benar. Kata Kiai itu belum seberapa Kiai dibandingkan dengan anak saya. Memang Pak Kiai punya anak berapa? Alhamdulillah saya dikaruniai anak oleh Allah 24. Apa yang 24? Indung naik hiji bapaknya uyuhan karawan. Kata saya nih Pak Kiai semuanya ada. Alhamdulillah
waktu 2, waktu kecil meninggal. Yang hidup ada 22. Bagaimana nasib mereka? Alhamdulillah yang sebagian jadi kiai, jadi pengusaha, jadi pejabat, ada yang jadi abdi, yang jadi polisi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang punya anak hidup banyak, hidupnya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali berani menyakiti kedua orang tua. Oleh karenanya lewat pengajian ini, mudah-mudahan kalau orang tua kita sudah ada di alam barzah sana, mudah-mudahan mereka senang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu, mau bikin senang orang tua kita? Mau bikin tenang orang tua kita? Mau bikin bahagia orang tua kita? Kuncinya 3. Pertama, ayyakunal waladu sholihan fi nafsi. Jadilah anak soleh secara pribadinya. Kenapa? Li'annahu laisa syai'un ahabba ilaihi min sholahihi. Karena tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh kedua orang tua kita selain daripada kesolehan anak. Anaknya jadi pejabat, belum tentu orang tua kita senang. Anaknya jadi konglomerat, belum tentu orang tua kita di alam barzah sana senang. Tetapi ketika anaknya soleh, walaupun hidupnya sederhana, itulah yang bikin tenang, bikin senang, bikin bahagia kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ayasila qorobatahuma wa asdiqahuma. Yang kedua, kalau kita ingin bikin senang kedua orang tua kita yang sudah ada di alam sana, yang kedua, rajin bersilaturahmi dengan kerabat dan kebaikan kedua orang tua kita. Yang ketiga, ayat walahuma wa yastaghfiru lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Yang ketiga, rajin mendoakan, rajin mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Setelah sholat, rajinlah baca Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang terakhir, rajin bersedekah semampu kita. Mudah-mudahan ketika kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, pahalanya Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita menerima pahala daripada sedekah anaknya, ketenangan dan ketentraman akan semakin dirasakan oleh kedua orang tua kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Karena saya ceramah ini udah 1 jam seperempatnya Bu ya. Biasanya saya ceramah di mana-mana cuma 1 jam, ini seperempat jam para penitia kalembore. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.